Oke, halo semuanya guys, berjumpa lagi bersama saya di channel Si Anak Gadget guys ya. Oke guys, jadi pada video kali ini guys, saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone. Ya, ini adalah Nokia 5110. Nah, di sini saya waktu itu sempat pernah nge-review handphone ini ya. Tapi ya saya di sini minta maaf buat semua, saya review lagi karena memang ini permintaan dari teman saya yang minta review ulang. Jadi dia sih minta banyak ya videonya, ada yang Nokia, BlackBerry, dan ada apa ya kalau nggak salah ya. Banyak kan Nokia sih waktu itu ya. Dia kalau nggak salah ada minta 3 video, jadi dia itu minta buat videonya itu diulang guys ya. Karena apa? Karena kalau misalnya kalian ingat waktu itu kita sempat review handphone ini dan ternyata videonya itu kena copyright guys ya. Waktu itu saya pernah pernah memang ada input musik di video itu dan ternyata musiknya itu ada copyright ya. Saya nggak nyangka loh. Pas saya masukin YouTube ternyata dia itu ada tulisannya copyright claim. Jadi maka dari itu ya teman saya sih tadinya suruh saya ngapus, cuman karena memang saya kayaknya nggak tega deh tuh ngapus video itu ya. Jadi ya udahlah kita buat videonya guys ya. Mungkin di video ini mungkin di judulnya akan saya tulis re-upload kali ya, atau mungkin video kedua kali ya. Ya akan saya pikirkan lah itu guys ya. Pokoknya ini adalah video kedua dari video sebelumnya. Jadi kita akan mengulas sedikit lah tentang handphone ini. Jadi guys, ini adalah Nokia 5110 atau 5190, sama aja sih. Dan HP ini dulu diluncurkan sama Nokia sendiri pada tahun 2000, bukan tahun 2000, tahun 98. Jadi ya kalau misalnya kalian memang ingat ya, itu di Indo itu sempat ada kerusuhan, itu krisis moneter. Handphone ini kalau nggak salah itu kayaknya diluncurkan kayaknya setelah krisis moneter deh kayaknya. Yang saya ingat sih kayak gitu. Dan untuk handphone ini dulu pas diluncurkan sih kata bapak saya itu harganya sekitar 1,5 jutaan di Indonesia. Dan pas bapak saya ke Singapura itu katanya di sana cuma 800 ribu ya. Makanya saya tuh kaget loh pas dengar tahu harganya tuh segitu. Dan handphone ini saya dulu belinya itu sekitar tahun 2013-an ya HP ini ya. Saya lupa sih 2009, 2011 apa 2014 saya lupa guys ya. Intinya ya handphone ini saya dibeli itu pas saya masih kecil, pas masih TK apa masih playgroup malah ya. Saya udah pakai handphone pada saat itu. Dan ya, sorry pada video kali ini guys, saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone, ya ini adalah Nokia 5110 atau biasa disebut Nokia Game. Karena memang adalah handphone ini adalah salah satu handphone yang handphone brand Nokia ya, itu yang pertama kali yang bisa memunculkan game snack ya pada saat itu. Dan juga untuk casingnya pun dia itu pertama kali yang bisa dibongkar pasang tanpa memakai baut sama sekali guys. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bahas. Ini adalah Nokia 5110. Let's check this out. Oke guys, jadi di sini tuh kita akan coba review dulu dari bagian bodinya dulu guys ya. Jadi kalau dilihat dari bagian bodinya, handphone ini sebenarnya masih kokoh. Walaupun memang ada beberapa kecacatan yang memang kalau menurut saya sih ini kayaknya bisa dibilang agak sayang sih kalau dari HP ini ya. Soalnya memang handphone ini tuh tampilannya udah cakep banget loh. Tampilannya kayak klasik banget. Jadi tampilannya ya udah retro-retro apa udah retro lah ya. Ini udah bukan 3310 lagi guys. Kalau 3310 itu dia masih agak modern ya. Tampilannya kan kotak begitu. Kalau ini dia masih ada antenanya ya. Makanya kenapa saya suka sama HP-HP kayak gini. Ya di sini untuk tampilan handphonenya seperti ini. Jadi ini untuk pilihan warnanya, casingnya tuh banyak banget ya. Dia tuh ada yang warna pink juga kalau nggak salah dulu ada deh. Warna pink, warna kuning, hijau, biru. Ya warna-warna standar guys ya. Kecuali ungu. Ungu kayaknya juga dulu ada deh. Tapi ungunya nggak kayak sekarang guys ya. Ungu Nora gitu, ungu gaming gitu. Itu nggak ada guys ya. Pak ya. Zaman dulu mah ungu ya biasa aja gitu. Warna ungu biasa. Dan ada warna merah juga ada ya. Dulu saya sempat ada yang punya ya, casing warna merahnya ya. Cuman entah kemana hilang. Dan untuk handphone ini untuk bagian depannya seperti ini. Jadi untuk di bagian tampilan atas di sini dia itu ada earphone. Jadi kita zoom. Di bagian atasnya sendiri di sini juga ada earphone dan bagian sampingnya di sini juga ada tombol untuk powernya ya. Jadi untuk tombol powernya tuh di sini guys, bukan di
keypad bawahnya sini ya. Jadi kalau handphone yang kayak Ericsson gitu kan biasanya dia tombol keypadnya sekalian kan ya. Kalau Nokia ini dia beda ya. Tombol powernya di sini, dan ini dia bahannya tuh dari karet ya untuk tombol powernya nih. Jadi kalau misalnya nanti udah kelamaan nih, harusnya sih kalau misalnya nanti dia udah nggak kurus ya, apalagi kita mencetnya pakai kuku nih, dia lama-lama bisa pecah guys ya tombolnya ya. Bisa dia lengket dulu sih awalnya sih. Dia awalnya lengket dulu, baru nggak lama pecah guys ya. Soalnya kan di karet. Bagian bawahnya di sini juga ada logo Nokia, tapi ini sayangnya logo Nokianya ini agak turun guys ya. Ini kayaknya casingnya sih abal-abal nih casingnya nih ya. Jadi kayak gitulah. Ini aslinya logo Nokia itu tuh disengat di tengah-tengah sini. Cuman dia logonya agak ke bawah sini, saya kurang tahu kenapa ya. Bagian bawahnya juga ada layar. Untuk layarnya sih dia warna kuning ya. Kalau mungkin kalau di layar sini dia agak kelihatan warna hijau karena memang ada perubahan di lensa kamera. Untuk bagian bawahnya di sini juga ada keypad. Untuk keypadnya dia masih pakai ABC, dan di sini ada numeriknya. Di sini ada tombol untuk mengoperasikannya ya, atau tombol shortcut di sini. Di sini ada tombol naviki ya. Kalau di zaman dulu dibilangnya naviki di sini, tombol biru ini, atau tombol select ya. Kalau sekarang dibilangnya tombol select. Dan di sini yang tombol C ini dia itu buat clear tulisan ya. Jadi kalau misalnya kalian ada pesan nih, kalian salah ngetik typo gitu, kalian mau ngapus itu dari sini guys, dari si C ini. Dan ini juga bisa buat ngeback menu dari HP ini ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ke menu nih, ke menu, nah kalian mau ngeback ya dari sini, bukan dari tombol biasanya. Kalau handphone itu kan biasanya kan tombol backnya itu kan di kanan ya, di kanan semua ya. Contohnya tuh kayak kayak gini lah. Nih, contohnya kayak gini lah. Kalau Nokia ini kan ini Nokia udah modern ya. Jadi kalau Nokia yang zaman sekarang itu kebanyakan dia Nokia backnya itu dari sini, gitu. Kalau yang Nokia ini dia karena memang modelnya masih lama, yang zaman dulu punya nih, jadi dia dari tombol yang kiri ini, gitu. Bagian bawah cuman ada angka numeriknya doang, dan untuk bagian tombolnya ini dari karet juga guys ya. Jadi kalau misalnya kena daki ini memang agak susah sih bersihinnya ya. Apalagi kayak udah kuning gitu kan. Tapi ya ini syukur-syukurnya ini untuk apa namanya tombolnya sih masih bersih guys ya. Jadi kelihatan masih mulus banget ya. Kalau misalnya saya pakaikan casing yang kayak warna kuning gitu, memang sih katanya udah agak pudar gitu ya warnanya ya. Cuman kalau dipakein casing hitam kayaknya dia nggak ada perubahan sama sekali deh. Jadi ya saya anggap tombolnya ini masih aman lah ya. Di bagian bawah sini juga ada lubang charger. Di sini juga ada lubang buat kabel data juga di sini ya. Di sini kabel data, di sini kayaknya buat desktop ya di sini ya. Yang lubang satunya lagi nih. Ini kayaknya buat desktop, dan tengahnya sini juga ada lubang mikrofon buat telepon. Dan sampingnya di sini tuh dia cuman ada corak-corak doang. Ini sih saya nggak tahu ya fungsinya buat apa. Ini mungkin buat ngeluarin udara panas dari CPU mungkin ya. Mungkin ya kemungkinan. Dan bagian atasnya sendiri di sini juga ada speaker. Ini loudspeaker di sini ya. Yang ini loudspeaker, kalau ini kan speaker buat telepon. Dan nah, bagian atasnya disinilah kecacatannya ya. Jadi kecacatannya itu di bagian atas, bagian antena. Jadi kalau di bagian antena ya, kalau misalnya kalian lihat ini memang udah ada bekas-bekas lem ya. Memang waktu itu udah pernah saya lem. Ini kalau misalnya kalian belum tahu, ini saya pakai tutup pulpen guys ya. Jadi kalau misalnya kalian kenal pulpen yang biasa kita pakai tuh yang tipe-tipe AE7 lah ya. Ini kan Snowman. Pulpen. Nah, ini pulpen kayak gini lah ya. Ini kan saya pakai pulpen bekas lah ya. Nah, ini kayak gini nih guys ya. Jadi kalau misalnya kalian buka nih, ini kan ada bagian yang ujungnya nih, ini tinta kan, yang bisa buat tulis kan begini posisinya. Nah, bagian atas di sini, ini saya buka, ini saya tintanya saya ambil, ini anggap aja pulpen kosong. Jadi saya tempel lah di sini. Makanya kalau misalnya kalian cocokin nih, kalau misalnya kita cocokin tuh sama banget guys ya. No. Soalnya memang ya ini memang pasangannya guys. Ini memang pasangannya ya. Ini kalau nggak salah saya ngambil dari pulpen AE7 ini. Kalau ini kan pulpennya merek Castello kalau nggak salah deh. Jadi beda merek ya. Jadi saya memang ngambilnya sini dari bangkai pulpen guys ya. Jadi saya nyolong pulpen dari sekolahan tuh yang udah bekas-bekas yang udah dibuang. Saya comot. Ya saya cuma ngambil gituannya doang ya. Dan selainnya selebihnya ya saya buat ngakalin yang lain. Jadi kayak gitu. Ini
antenanya pecah dulu karena jatuh guys ya. Jadi antenanya itu kalau nggak salah dia karet juga deh kalau nggak salah deh. Jadi kalau misalnya kita mencet nih, kita kita gencet pakai kuku gitu, dia lama-lama bertanda guys ya. Makanya pas saya jatuh itu dia bentuknya tuh kayak kayak serpihan-serpihan kaca gitu loh. Kayak bentuknya tuh kayak kecil-kecil gitu. Sayang sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini namanya juga udah HP jadul ya. Walaupun ya nggak ada antena, ya nggak apa-apa lah. Ini masih bisa buat telepon juga, dan pas 2020 kemarin sih saya terakhir itu masih nyoba, masih bisa ya. Walaupun antenanya udah kayak gini. Ini jatuhnya kalau nggak salah 2016 kayaknya deh. Jadi ini jatuhnya 2016, dan 2020 kemarin saya coba tes telepon masih masuk ya. Jadi sinyalnya masih full semua. Jadi saya pakai kartunya XL Axiata. Di sini juga ada tombol untuk casingnya ya. Di sini ada tombol buat ngebuka cover dari HP ini. Jadi caranya tinggal kita tekan aja. Kita tekannya jangan pakai kuku ya. Ini kan kuku saya kan udah saya potong. Jadi saya kayak gini. Jadi tinggal kita buka. Ini kita pencet dulu baru kita tarik ke sini. Nah, kayak gini guys. Nah, ini kebetulan waktu itu saya udah lepas ya untuk bautnya ya. Jadi ya untuk mesin-mesinnya ini udah bisa dibuka guys. Nah, bisa dilihat ya. Nanti kita akan coba review bagian dalamnya guys. Nanti habis itu langsung kita hidupkan HP-nya. Kita pasang dulu. Jadi untuk handphone ini saya waktu itu pernah buka itu karena memang HP ini pada saat saya pakai itu pernah kecebur guys ya. Jadi ada kalanya handphone ini pernah kecebur di kolam waktu itu. Jadi saya pakai lagi nelpon itu kecebur. Tapi ajaibnya ini handphone sama sekali nggak mati loh guys. Walaupun saya memang waktu itu pakai-pakai. Dan dari saat itu saya waktu itu pernah kecebur juga Oppo Reno 4. Itu yang saya cerita tuh. Akhirnya saya pakai-pakai juga kan. Saya kira tuh sama nasibnya seperti ini. Masih nyala. Ternyata enggak guys. Jadi ya yang masih kuat, masih tahan itu ya Nokia ini doang guys ya. Gila loh, ini jatuh dari kolam saya pakai masih normal. Terus nggak lama Oppo kan, Oppo Reno 4 jatuh juga di kolam. Itu saya pakai, saya kirain mah ya sama kan kayak gini kan. Ya udahlah, mau pakai aja lah buat nelpon kerabat itu saya buat buat apa namanya? Nyari counter service tuh. Soalnya waktu itu kan handphone udah basah kan. Nggak taunya ntar nggak lama mati tuh handphone. Jadi sampai sekarang tuh gagal tuh HP tuh guys ya. Cuman HP ini doang ini selamat nih. Ya, untuk bagian belakangnya di sini juga ada logo Nokia, dan di sini juga ada antena luar. Jadi di sini tuh udah ada karet yang bisa dikope gini. Ini kalau orang-orang yang kolektor-kolektor gitu biasanya jual, ini udah nggak ada guys ya, karet belakangnya nih. Kebanyakan dia biasanya udah nggak ada nih karet belakangnya. Saya waktu itu pernah cek kok di toko toko loak ya, di mana gitu, di daerah Tangerang sana. Itu ada yang ngejual kalau nggak salah 50.000 ya, HP-HP kayak gini. Itu gini udah nggak ada guys. Jadi kayak giniannya, antenanya udah nggak ada, udah gitu untuk casingnya ini juga udah nggak ada nih. Giniannya udah nggak ada, keypadnya dia udah pakai plastik punya ya. Jadi ini kalau saya jual sih mungkin masih laku 500-an kali ya. Makan mungkin bisa 700 kali kalau misalnya sama chargeran ya. Ini kan karena chargerannya udah acak abul ya. Jadi ya nggak tahu lah ini saya jual berapa. Ini pun saya juga belum jual sih. Ini soalnya masih buat pakai buat pribadi guys ya. Ini kemungkinan besar sih saya nggak jual guys ya. Soalnya memang ini HP pribadi ya. Waktu itu pernah ada yang nanya juga, "Bang, coba dong itu sekali-sekali jual dong HP-nya dong." Yaitu saya minta maaf ya buatnya semua yang memang mau HP kayak gini, ya kalian coba cek aja lah di toko-toko lain ya. Soalnya saya nggak belum nyediain ya, bukan nggak nyediain, belum nyediain handphone yang dijual. Jadi ya untuk sementara ini saya review HP ini hanya untuk koleksi. Mohon maaf banget ya, saya bukan yang nggak ngasih, tapi ya karena memang ini masih buat koleksi guys, karena ini kan kenang-kenangan saya gitu. Ini udah ada dari saya kecil loh HP ini. Ya, di sini juga ada kuningannya. Jadi untuk kuningannya ini ada 4. Jadi ini kuningan baterainya. Untuk dari kuningan baterainya pun masih normal ya. Walaupun satu ini dia udah agak kendor tuh. Jadi ya ini harus akalin lebih lagi sini supaya nggak putus ya. Di sini juga ada tempat SIM card. Ini untuk SIM cardnya dia pakai mini SIM dan sudah GSM. Ini ada tulisannya ya, YR. Ini harusnya 2000 berapa nih? Kayaknya 2012 ya, apa 2009 gitu. Ini karena kena air nih guys. Jadi kayak gini ya. Ini kan stiker kan.
jadi robek ya. Dan baterainya pun ya masih tetap sama ya, baterainya ini. Jadi sama baterainya dulu tuh nyemplung ke air guys ya. Jadi mungkin sampai sekarang nih bercak-bercak airnya mungkin kemungkinan sih ya masih ada di dalam sih ya guys ya. Tapi saya ya nggak tahu juga sih. Ini namanya juga udah baterai lama juga. Dan untuk baterainya ini masih lipolimer punya guys ya. Jadi kalau baterai kayak ginian ya harus hati-hati guys ya. Buat ke semua yang make baterai lipolimer itu harus hati-hati ya. Nah ini saya beli udah 2015 tuh. Jadi baterai aslinya kalau nggak salah sempat rusak deh kalau nggak salah. Jadi saya beli 2015. Ini baterainya sampai sekarang masih awet. Tapi kalau buat semua yang memang punya HP yang baterainya lipolimer itu harus hati-hati guys ya. Kenapa harus hati-hati? Karena baterai lipolimer itu dia itu sifatnya itu bisa meledak guys ya. Jadi dia tuh beda sama lithium. Kalau lithium itu memang dia tahan gitu, tahan terhadap panas. Tapi kalau lipolimer itu kalian sekali kena matahari, kalian 20 tahun gak pakai, terus kalian tiba-tiba kalian pakai, itu bisa rusak guys ya lama-lama ya. Bukan lama-lama sih, bisa langsung rusak malah, bisa meledak malah guys ya. Kalau rusak doang ya nggak masalah gitu kan. Ini bisa meledak guys ya. Karena saya waktu itu pernah ada dapat kabar teman saya tuh pernah ada ngecas handphone itu lipolimer, itu pakai cas kodok. Itu kalau nggak salah ampernya kegedean deh apa ampere kegedean apa baterainya rusak gitu ya, itu nggak lama meledak guys ya. Jadi saran saya sih buat kalian semua yang memang punya baterai lipolimer kayak gini ya, saran saya dicek-cek dulu lah ya apakah baterainya ini masih sehat apa enggak. Kalau misalnya kalian nggak yakin mau ngecas gitu ya jangan dicas pun jangan ditinggal gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau keluar sebaiknya dicabut gitu atau enggak dipantau. Jadi kalau misalnya nanti udah meledak nih buru-buru gitu saklar listrik mendingan dimatiin gitu, dimatiin, dicabut, dibuang ke air apa ke kolam apa kemana lah. Saran saya sih kayak gitu ya. Jadi ya memang kekurangan baterai lipolimer itu kayak gini, jadi kayak gitu. Tapi kekurangan dari baterai lipolimer kayak gini sih yang kekurangannya sih nggak terlalu berbahaya banget sih, cuman memang harus waspada aja guys ya. Biarpun dia nggak separah gimana ya harus waspada ya, jangan mentang-mentang nggak terlalu bahaya gitu kalian santai-santai aja ya, jangan ya. Tapi kalau buat saya sih ini baterainya masih awet sih, jadi ya masih tenang lah, saya ngecas sambil tidur pun ya masih tenang ya. Soalnya baterainya ini saya udah sering pakai, cuman ya kalau buat sekarang sih nggak tahu sih. Ini mungkin saya cas, ini mungkin saya tungguin kali ya. Takut meledak sih suatu saat. Ya, ini baterainya udah saya pasang dan ya kita review begini aja udah 17 menit guys ya. Ya, di sini kita akan coba bongkar dulu untuk bagian HP-nya guys ya. Mohon maaf nih lama guys. Jadi kita akan coba bongkar HP-nya. Nah, kalau misalnya kita bongkar di sini tuh bisa kita lihat di sini tuh dia ada karet di sini, ini karet buat tombol switchnya ya, ini bisa dicopot. Ini untuk tombol keypadnya, ini tombol keypadnya karet ya, bisa dilihat. Jadi kalau misalnya memang ini udah menguning, itu dia memang udah susah guys ya dia bersihinnya. Bisa sih kalau nggak salah pakai kimia ya, kimia cairan asam apa gitu. Di alam kimia kayaknya saya dulu pernah ada lihat ya. Cuman ya nggak tahu lah ya, ini sama cat-catnya cat tulisannya ini kelupas juga apa enggak saya kurang tahu lah ya. Jadi kayak gitu. Ini kita simpan dulu. Di sini juga ada frame-nya ya. Ini frame bagian depannya. Ini frame-nya dari plastik. Kita coba buka. Jadi kalau misalnya kita buka itu tampilannya itu akan terlihat seperti ini ya. Ini LCD-nya. Ini LCD-nya kalau nggak salah zaman sekarang itu ada yang buat apa tuh kayak dipasang di mesin gitu guys ya. Jadi kayak kreatif gitu. Itu orang-orang yang ngerti komputer tahu lah ya. Jadi di sini tuh bisa dimodif gitu tulisannya. Ya, ini karena keras nih bagian dalamnya. Di sini sih bagian dalamnya cuma ada LCD doang. Di sini ada lampu-lampu keypad. Dan nggak ada apa-apa lagi sih. Di sini ada loudspeaker di sini. Ini speaker buat telepon. Wih gila, emoji guys. Nah, untuk bagian mesinnya tampilannya seperti inilah ya kira-kira ya. Jadi di sini ada frame-nya lagi, ini tutupannya. Tutupannya udah patah tuh ya. Saya paksa buka soalnya tuh.
Soalnya waktu itu memang lagi basah-basahnya guys ya. Jadi karena saya takut jadi saya buka. Nah, ini untuk bagian belakangnya seperti ini. Nah, jadi untuk baterainya itu nanti akan tertempel di sini guys. Nah, di sini ya. Ini saya lupa tulis tanggal sih, saya beli kapan sih ya. Jadi ya kayak gini doang sih tampilannya ya. Nah, di sini ada mesin-mesinnya, bisa diperhatiin sendiri. Nah, ini ada CPU-nya segala macam. Ini dibuat dari Prancis tuh ya. Ada tuh apa tuh? Nah, udah nggak ada apa-apa lagi sih. Di sini dia untuk konektor vibratornya belum ada guys ya. Jadi di sini untuk vibratornya itu belum ada. Tapi saya herannya tuh di menunya kenapa ada ini ya, ada vibrator ya. Saya juga bingung tuh. Kalau misalnya ada yang bisa jelaskan, ya coba dijelaskan guys ya di kolom komentar di bawah guys ya. Jadi kayak HP-HP kayak gini kan dia belum ada vibrator ya. Tapi kenapa di ringtone set ringtone-nya tuh dia ada vibrating alert ya? Gimana cara dia getarnya gitu? Ya, kita tutup lagi untuk handphonenya. Kita tutup lagi bagian-bagian mesinnya. Ini karena bautnya hilang ya, jadi saya ganjel aja pakai casing. Oke. Ini nggak bunyi cetek sih guys ya, nggak bunyi cekrek gitu. Dulu pada bunyi loh dulu. Tapi ya oke lah, ini yang penting udah kelar aja. Sekarang kita langsung aja hidupin handphonenya guys. Oke. Ya, kalau misalnya sudah seperti itu, ya ini untuk tombol lagi untuk logo ini guys ya, untuk logo Nokia-nya nggak ada guys. Jadi dia masuk itu langsung menu ya. Tapi ini pengaturan tanggal guys, bentar ya. 6.30 6.30 time not set lagi. Oke lah ya, nanti kita akan set lagi untuk tanggalnya. Ya, untuk bagian tampilan awalnya seperti ini guys ya. Jadi di sini tuh dia sebenarnya ada jam di sini. Di sini ada logo baterai. Ini logo baterainya dia mentok 4 balok ya. Di sini juga ada logo sinyal. Ini logo sinyalnya juga mentok 4 balok. Ini menu. Di sini buat back. Ini nggak ada apa-apa. Nah, di sini ada shortcut. Ini shortcutnya ini dia buat ke last dial number ya, dial number. Nah, ini buat dial number. Kalau yang ini buat kontak ya. Kalau di handphone zaman sekarang itu kan dia ada tombol kayak gini kan, ada tombol khususnya kan di sini kan. Nah, kalau ini dia itu ke sini. Nah, no less dial number. Kalau yang versi zaman sekarang itu dia mencetnya di sini. Gitu. Itu cara ngelihat dial numbernya ya. Nah, kalau ini cara ngeliat kontaknya dari sini, di bagian bawah sini. Ya, kita coba ke menu aja. Di bagian menu di sini ada phone book, di sini juga ada message, di sini ada call registers, di sini ada settings, di sini ada call default, games, kalkulator, ada clock, tones, ada balik lagi ke phone book guys ya. Untuk backlightnya kita coba matikan dulu lampu. Nah, untuk backlightnya kira-kira seperti inilah ya. Kalau misalnya dimatiin seperti ini, ini warna kuning ya harusnya guys ya. Di kamera akan terlihat yang warna hijau. Oke, kita nyalakan lagi aja untuk lampunya. Ya, untuk bagian menunya sekarang kita akan coba ke settingnya dulu guys ya. Jadi untuk di bagian settingnya sendiri di sini juga ada font setting, ada language. Untuk handphone ini dia sudah disediakan bahasa Indonesia ya. Jadi udah bisa pakai bahasa Indonesia di sini. Ada bahasa Inggris, Indonesia, Malaysia, ada ini bahasa Thailand kayak sini. Ini ada bahasa Vietnam. Ini bahasa Mandarin apa nih? Nah, ini mungkin kedua ini bahasa Mandarin ya. Apa saya kurang tahu lah inilah. Dan ya balik lagi ke bahasa ini otomatis ya. Jadi otomatis ini dia itu ngikutin sama bahasa SIM card ya. Jadi kita pakai SIM cardnya tuh SIM card mana? Kalau misalnya memang SIM card luar negeri, SIM card USA gitu, kan dia pakai bahasa Inggris kan. Jadi dia tuh bisa ngubah sendiri ke bahasa Inggris. Nah, ini kalau misalnya kita pilih otomatis, dia itu ke
Inggris ya. Bisa juga ke bahasa Indonesia sih. Ya kita ke bahasa Indonesia aja ya. Nah, di sini ada catatan pembuka. Di sini saya akan coba ke profilnya dulu ya. Kita coba ke nada. Oke guys, jadi di sini kita akan coba langsung aja ke nada deringnya guys ya. Jadi di sini tuh ini nada deringnya dia pakai type guys ya. Jadi bukannya judulnya. Biasanya kan ada judulnya kan kayak Nokia Tune, apa ring ring gitu kan. Kalau ini nggak ada ya. Nah, ini kalau baterai lemah atau kayak gitu. Ini sebagai contoh aja ya. Tapi memang baterai lemah sih. Ngepas banget tuh. Nah, ini saya pilih terakhir kali nada 11. Kalau buat nada dering Nokia Tune-nya di tipe 5 ya. Ya, kita coba gedekan. Kita coba besarin ya volumenya ya. Yang nggak jauh beda sih nada deringnya ya. Oh, agak beda tuh deringnya. Tapi ya kurang lebih kayak gitulah guys ya untuk nada daring dari si handphone ini guys ya. Ya sebentar saya kecilin lagi. Ini orang-orang zaman sekarang kalau dengar nada dering ini ya udahlah, udah norak itu guys ya. Wih gila Nokia tuh, ada megang Nokia siapa tuh Nokia tuh? Dikira mah ya nada deringnya doang ya Nokia ya. Ini handphonenya Nokia beneran guys ya. Mana zaman handphone Android pakai nada dering Nokia ya. Nokianya langsung dong. Ya. Di sini untuk nada deringnya ya kalau misalnya kita tes tadi ya udah saya tes ini masih normal sih kalau menurut saya guys ya. Jadi masih aman semua. Sekarang kita akan coba tes lagi. Kita ke ini untuk nada tombolnya masih fungsi. Nah, ini kalau tingkat 3 tuh kayak gini guys. Jadi lumayan berisik ya. Ini nada game. Ini nada peringatan ya. Jadi kalau misalnya baterainya lemah itu dia nanti ada peringatannya tinot gitu kan. Kalau misalnya kita nonaktifin dia ya diem aja gitu. Tetap ada peringatan tapi dia diam aja ya, nggak ada suaranya. Ya di sini juga ada pengaturan jam. Kita coba ke pengaturan jam, tampilkan jam 08 08 lagi 07 ya. 06. 06. Sekarang ini jam 6.36. 36. Nah, di sini kita akan coba ke alarmnya ya. 06.37. 37. Tiganya agak keras nih guys. Soalnya ini nggak semuanya nggak kekunci guys ya. Nggak saya baut sih soalnya sih. Nanti saya coba carikan baut lah ya di HP bangke. Mesti nyari soalnya HP bangkainya. Ya di sini saya udah pasangin alarm tuh ya. Bisa dilihat tuh tampilan jamnya. Sekarang tinggal kita tunggu aja alarmnya guys. Ya, kita tunggu ya guys ya. Kita lihat. Ini volumenya belum saya gedein lagi, lupa. Nah, jadi kayak gini guys. Nah, jadi kalau misalnya ada alarm tuh kayak gini guys ya tampilannya. Nah, dia layarnya kedip-kedip ya. Ada lampu ritmiknya. Bisa tunda juga, bisa juga dinonaktifin ya. Kalau misalnya mau dinonaktifin dia tuh pencet back ya. Kalau misalnya mau tunda ya pencet oke. Ini dia itu untuk alarmnya memang kedengaran kecil guys ya. Karena memang saya set nada deringnya itu kecil. Kalau misalnya saya set nada deringnya jadi kelima, harusnya tadi itu bunyinya kencang banget. Contohnya sih kayak gini ya. Ini saya coba kasih contoh aja. Ini coba kita ke tanda panggilan.
Nah, ini kan tingkat 1 kan. Nah, ini kita coba ke tingkat 5 ya. Jam tidak aktif 06.38. Ya, cepat banget. baru loh saya back ya. Langsung nit 9. Oke. Nah, kita coba tunggu guys ya. Ya, jadi kalau misalnya nanti kita udah nunggu nih, dia kan alarmnya bunyi kan. Dia harusnya nanti bunyinya meningkat gitu ya. Jadi dia dari kecil baru langsung gede guys ya, nggak langsung gede gitu. Nah, kita tunggu dulu ya untuk alarmnya. Oke. Ya, ini lampunya saya matikan dulu. Nah, ini kan masih kecil kan. Nah, nanti meningkat nih. Nah, kan meningkat kan. Nah, keras juga guys ya. Nah, kayak gitulah kira-kira guys ya. Oke Google, nyalakan lampu. Nah, nyala sendiri guys. Ya, untuk handphone ini sih kalau misalnya saya jual sih sebenarnya ini masih laku lah ya, bisa 800 ribuan guys ya. Cuman memang ini karena saya belum niat jual aja sih, jadi saya belum mau jual HP ini guys. Ini saya untuk speakernya saya tes masih aman-aman semua. Sekarang kita coba kita ke ini guys ya. Coba kita ke gamenya dulu. Kita jajal satu aja guys ya. Ini sih ada memori, ada ular, ada logika ya. Kalau nggak salah yang saya bisa itu cuman memori sama ular doang. Logikanya saya lupa gimana caranya. Jadi kita coba ke ularnya. Untuk tampilan gamenya ini masih model yang zaman-zaman dulu banget guys ya. Jadi uh, untuk ularnya pun masih kayak gini tuh. Sama sih kurang lebih kayak 3310 sih. Jadi kalau misalnya dia kepentok dindingnya nih, dia kalah guys ya. Mati dia. No, teret kan. Nah, kayak gitulah. Ya, untuk tingkatnya pun juga bisa diubah ya. Ini tingkatnya saya naikin dan untuk terbaiknya, saya udah bisa mainin sampai 42 guys. Jadi terbaiknya itu terakhir kayak gitu guys. Ini kalau misalnya mau di nolin lagi itu dia harus handphonenya harus di reset lagi guys ya. Tapi kalau buat handphone kayak gini sih kayaknya dia di resetnya itu kalau nggak salah resetnya nggak semua guys ya. Jadi kayak kontak-kontak. Nah, ya kontak-kontak data-data itu kayaknya nggak kapus guys ya. Cuman kalau misalnya kita bukan ada nada dering nih, nanti kayaknya dia kapus sendiri deh nadernya. Jadi bisa bisa balik lagi ke semula guys ya. Jadi misalnya kita pilih tipe 36 nih. Nanti dia balik lagi ke tipe 1 guys ya. Ataupun ya tipe semula lah gitu. Paling cuman pengaturan-pengaturan doang guys ya. Kalau misalnya kayak kontak-kontak gitu dari SIM card gitu ya dia nggak ngeformat sampai segitunya guys. Jadi bisa dibilang HP ini tuh nggak formatnya dia nggak format keseluruhan ya. Kalau mau format keseluruhan itu ya kayak gini-gini mah dari komputer ya bisanya ya. Di sini juga ada pengalihan. Ini pengalihan buat pengalihan panggilan ya. Di sini juga kalkulator. Coba kita cek guys. 2023. Coba ya. Ini 2023. Ya kalau misalnya mau kita kurang apa tambah itu pencet di sini ya. Kurang, ini tambah, ini bisa kurang. Ini bagi. Ini bagi apa pangkat saya lupa nih. Kurang 98 ya.
Gimana caranya sih? Pilihan hasil. Oh, udah 25 tahun guys ya. HP ini udah 25 tahun guys ya. Nggak kerasa banget guys. Tapi ini handphone sebenarnya sih udah ini guys ya. Udah direstorasi ulang guys ya. Jadi saya beli itu memang bukan tahun 98 asli ya. Melainkan ya tahun 2014. Cuman memang handphone ini sih udah pasti udah ada lah ya dari tahun 98 lah ya. Ya, kita kan coba cek dulu untuk emailnya. Apakah nampil atau enggak ya. Coba kita cek. Oke, bintang pagar 06 pagar. Ya, kalau kita cek nomor serialnya ini masih nampil dan kita coba lagi bintang pagar 927. Jangan ini dulu ya. Bintang. Nah, untuk di sininya dia itu ada versinya, ini versi softwarenya apa hardware gitu di sini ya. Nah, di sini ini bulan 3, ini tahun pembuatan ya. Ini tahun pembuatan, ini tanggal 3 bulan 9 tahun 99. Oh, berarti setelah krisis moneter guys ya. Jadi kan ini kan handphone kan seharusnya tahun 98 kan. Ini tahun 99 guys ya. Jadi setelah krisis moneter. Berarti udah 24 tahun lah guys ya. Kan tahun 98 kan udah 25 tahun, ini 24 tahun ya. Ini tipenya NSE 1 ya, tipenya. Ya, untuk ngelock keypadnya bisa kita pencet juga di sini. Ini tombol menu, tombol bintang. Nah, ini udah bisa kunci kan. Ya, oke guys. Jadi sekarang kita akan coba matikan dulu untuk handphonenya karena memang ini baterainya itu udah habis guys ya. Jadi, malah nggak mau guys. Ya, oke lah ya. No. Oh, masih dikunci, lupa gua. Iya, nggak bunyi guys ya. Nah, ini kan tina-tinut mulai ya. Nah, nonaktifkan. Ya, sekarang kita akan coba charger dulu guys ya. Yang terakhir kita akan coba charger. Apakah bisa atau enggak guys ya. Ini handphone tahun 98 guys. Ya, kita akan coba cari guys chargerannya ya. Nah, saya akan coba cari. Dia chargeran itu modelnya batok guys. Ini saya banyak chargeran ya. Lihat chargerannya sampai numplak kayak gini guys, sampai kusut-kusutan ya. Nah, ya kira-kira kayak gini lah chargeran ini. Tapi ini kayaknya yang udah rusak deh kayaknya deh. Kayaknya ini udah rusak. Chargerannya modelnya batok kok. Nah, ini nih. Chargerannya ini ya. Jadi chargeran aslinya tuh yang ini nih. Kayak gini lah. Nyangkut. Nah, kita bongkar dulu guys. Set. Nah, udah beres guys ya. Udah saya ambil ya. Ya, kita masukkan lagi aja. Nah, kita akan colok coba ya. Langsung mati guys. Nah, ya maaf. Nggak sengaja guys. Ya, kita akan coba charger guys ya. Nah, kita hidupin lagi. Nah, ini waktunya udah rusak guys. Jadi memang ada komponen jamnya guys ya. Memang udah rusak dari HP ini. Ya, coba kita charger. Ya, untuk handphonenya ya ini langsung mengisi guys ya, sedang mengisi. Jadi, nah ini 4 balok ya. Jadi ini handphone masih bisa ngecas guys ya. Ya, oke guys, jadi mungkin sampai segini guys ya untuk video dari saya. Kalau misalnya memang kalian suka dengan video ini bisa di like video ini. Kalau misalnya nggak suka bisa di dislike, dan kalau misalnya kalian memang suka dengan video ini dan teman kalian juga suka ya kalian bisa share ke teman-teman kalian semua guys ya. Ya, oke sampai segini untuk videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya besok. Dadah.